Ayyuhal akhibba wal akhibat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Usi nafsi awalan wa usikum tsaniyan bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ud'u fi'il amar. Fi'il amar kadang ada jawabul amri. Jawabul amrinya adalah yubayyin, makanya bacanya tidak yubayyinu tapi yubayyin dengan jazm. Yubayyin. Jadi majzum li'annahu jawabul amri. Kalau mansub ada an, lam, idzan, kai. Tapi kalau jazm ada lam, ada in, dan ada yang namanya jawabul amri. Seperti dalam ayat yarfa'illahul ladzina amanu. Itu yarfa'illahul ladzina, yarfa' yaitu jazm karena ada fi'il amr sebelumnya, unsuzu. Yarfa'illahul ladzina amanu. Itu namanya jawabul amri. Maka jawabnya ud'u lana, karena perintah untuk berdoa kepada kami Allah. Ud'u lana rabbaka, berdoalah kepada Allah. Maka jawabannya apa? Allah akan menjelaskan. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, apa warnanya, ma launuha. Alaun marfu. Kalau ma-nya mausul, maka launuha silatul mausul. Kalau ma-nya ma istifham, ma launuha, maka launu jadi mubtada. Al-launu marfu'un li anaka lam turid an taj'ala ma silatan. Anda baca marfu' ma launuha karena Anda tidak menganggap ma sebagai isim mausul. Maka isim mausul perlu yang namanya silatul mausul. Makanya isim mausul itu tidak jelas artinya kecuali ada silatul mausul. Baik itu alladzi, allati, alladzina dan sebagainya membutuhkan silatul mausul. Karena maknanya itu ada di silatul mausul. Maka tiga kalimat ini, pertama adalah dhamir, kemudian kedua adalah isim isyarah, dan yang ketiga adalah isim mausul. Ketiga-tiganya ini referensinya selalu berubah-ubah. Kalau dhamir tergantung siapa yang ditunjuk, dhamir huwa misalnya, siapa huwa, bisa ana, siapa yang mengatakan dan sebagainya. Begitu juga isim isyarah, tergantung apa yang ditunjuk. Isim mausul maknanya tergantung kepada silatul mausul. Jadi ketiga isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, ketiga-tiganya tidak mempunyai referensi yang tetap. Makanya dia di dunia barat itu dinamakan dengan deksis. Kemudian dibahas oleh sarjana UI, siapa itu, Kaswanti Purwo, bahwa deksis itu masuk pada bab namanya pragmatisme. Sebab apa pragmatisme? Pragmatik itu adalah kajian kebahasaan yang mengkaitkan bentuk bahasa itu dengan konteksnya. Lah dhamir itu apa maknanya? Tergantung konteksnya. Kalau huwa ustadz, huwanya itu adalah Muhammad, ya Muhammad. Kalau Ali ya Ali. Berubah. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya Muhammad, ya huwa itu Muhammad. Kalau ana itu siapa yang mengatakan? Tergantung konteksnya. Makanya ana ini pragmatik. Bahasan pragmatik yang disebut dengan deksis. Karena maknanya huwa itu tergantung konteksnya. Begitu juga isim isyarah tergantung konteksnya.
isim mausul tergantung konteksnya. Apa itu silatul mausulnya? Kalau kita tidak mau, li'anna kalam turid anta jalama silatan fatakulu bayin lana ma launuha, maka ma-nya di sini adalah ma istifham, ma launuha. Yubayyin lana ma lau, ada yang mengatakan ma launaha. Bayyin lana ma launaha atau ma launuha, dalam ayatnya yang asli ma launuha. Walau qara'a bihi qari'un kana sawaban walakinahu arada wallahu a'lam ud'u lana rabbaka yubayyin lana ayyu shay'in launuha. Jadi makna di sini adalah sama dengan ayyu shay'in. Ayyu shay'in itu pak istifham, bukan silatul mausul, bukan ma mausul. Ud'u lana rabbak yubayyin lana ayyu shay'in launuha. Apa warnanya? Walam yasluh lil fi'li al-wuqu' ala ayyi li'anna asla ayyu tafarruqu jam'in minal istifham wa yaqulu qa'id bayyin lana asauda'u hiya am safra'u. Lam yasluh lil fi'li al-wuqu' ala ayyi, maka tidak benar kalau fi'il itu jatuh kepada ayyu. Kalau jatuh kepada ayyu maka dia ayyunya menjadi maf'ul bi. Karena istifham tidak layak, layasluh. Apa layasluh itu? Tidak benar. Kalau ayyu itu dijatuhi fi'il menjadi maf'ul bi, sehingga menjadi bacaannya ayya. Karena istifham tidak bisa fi'il itu jatuh kepadanya. Lam yasluh lil fi'li al-wuqu' ala ayyi li'anna asla ayyi apa itu? Li'anna asla ayyi tafarruqu jam'in minal istifham. Sebab ayyu itu merupakan bagian dari huruf istifham. Wa yaqulul qail, kalau ada yang mengatakan bayyin lana asauda'u hiya am safra'u, jelaskan pada saya apakah hitam ataukah kuning. Ini tetap aja asauda'u bacanya. Karena apa? Pada istifham sekalipun bayyin lana itu fi'il amar, maf'ul B-nya ya semuanya. Bayyin lana asauda'u hiya am safra'u, semuanya. Wa yaqulu qa'il bayyin lana asauda'u hiya. Kalau ada orang mengatakan jelaskan pada saya apakah hitam atau kuning, tetap asauda'u. Karena A-nya itu tidak bisa dijatuhi sebagai maf'ul B. Karena apa? A itu harf. Harf tidak menerima harokat karena mabni A. Tapi jumlah kesemuanya ini menjadi maf'ul B, jumlah. Falima lam yasruh litabayyun ayyaqa ala istifham fi tafarruqi lam yaqa ala ayyi li'anna jam'u dzalikal mutafarriq. Mutafarriq itu cabang-cabangannya. Tafarruq itu ayyu itu atau ma itu adalah tafarruq istifham. Istifham itu banyak, ada ayyu, ada ma, ada hal. Nah, bagian daripada itu ya ayyu, ya ma, tafarruq. Apa artinya tafarruq? Ya cabang-cabangnya. Yang lainnya sama-sama istifhamnya tapi berkelas-kelas istifham itu, bermacam-macam. Tafarruq itu tanawu, macam-macamnya. Fi tafarruqi lam yaqa ala ayyi, karena ayyu itu juga istifham, sebagaimana fi'il tidak bisa jatuh kepada a, tidak bisa jatuh pada ma. Karena ma istifham itu huruf.
Enggak, isim juga bisa karena dimasuki ma, bi bisa bima. Nah, bima bisa. Tapi karena istifham, isim istifham ada haruf istifham, enggak bisa dijatuhi maf'ul bi, enggak bisa dijatuhi fi'il karena dia merupakan tafarruq macam-macam, beda-beda dari huruf istifham. Fitafarbi lam yaqo ala ayyi li'anna jam'u dzalikal mutafarriq, sebab ayyun itu merupakan kumpulan dari macam-macam huruf istifham itu. Wa kadzalika ma kana fil Qur'an mithluhu fa'mal fima wa ayyu al fi'l alladzi ba'dahuma. Nah, fi'il setelah ma, setelah ayu, al fi'il alladzi ba'dahuma wala tu'mil alladzi qablahuma idza kana mustaqqan minal ilmi, maka jangan diamalkan kata-kata ikmal atau amila, alimah itu mempunyai maf'ul bi. Al fi'il alladzi ba'dahuma wala tu'mil alladzi qablahuma idza kana mustaqqan minal ilmi, maka jangan diambilkan la tu'mil itu jangan diambilkan fi'il-fi'il yang mustaq, diambil kata-kata dari kata-kata alima, ilmu, iklam misalnya. Qablahuma idza kana mustaqqan minal ilmi, sebelum huruf-huruf istifham atau isim istifham itu ada kata-kata yang diambil dari ilmu, bisa maklum, bisa iklam, aklamu dan sebagainya. Itu tidak beramal. Jangan tukmil. Kaqaulika ma'a'lam ayyuhum. Tidak ayyahum maf'ul bi, tetapi tetap ayyuhum. Kalau sebelumnya ayyu itu ada kata-kata alima atau mustaqnya, ma'a'lam ayyuhum wala a'lamanna ayyuhum, wala a'lamanna, karena a'lamanna itu ambil dari kata al-ilmu. Wala a'lamanna ayyuhum, tidak ayyahum, jadi tidak diamalkan kalau sebelum ayyu itu ada kata-kata yang terambil dari kata-kata alima. Makanya dalam ayat yang di atas tadi, ud'u lana rabbak yubayyin lana ma launuha, maknanya ma istifham, maka enggak perlu launnya menjadi maf'ul bi. Yubayyin lana ma launuha, sebetulnya ya ma launuha dan seterusnya itu maf'ul bi, tapi tidak berasar pada harokatnya, tidak boleh mengamalkan amilnya. Kaqaulika ma'a'lamu ayyuhum, mestinya kan ma'a'lamu ayyahum qala dzalik, wala a'lamanna ayyuhum qala dzalik, wa ma'adri ayyahum. Nah, ketika tidak ada kata-kata a'lamu, maka fi'ilnya adri itu sama dengan a'lamu, tapi tidak dari lafalnya alima ya'lamu, maka dia menjadi maf'ul bi. Wa ma'adri ayyahum darabta, saya tidak tahu di antara mereka yang kamu pukul, siapa di antara mereka yang kamu pukul, ayyahum. Mengapa kok dibaca ayah? Karena maf'ul bi sebelumnya bukan dari kata-kata alima ya'lamu. Jadi tetap ayyu dibaca kalau sebelumnya itu ada kata-kata yang ada hubungannya dengan alima ya'lamu. Nek maknanya podo dengan alima ya'lamu seperti daro yadri, la adri, tetap menjadi maf'ul bi, tidak lagi dhamma. Ya apa kayak ngono? Pokoknya yang penting datanya begitu. Masuk canggih keilmuannya, kalau datanya bilang ayyahum ya ayyuhum. Wa ma adri ayyahum darabta. Tapi kalau kita ganti wa ma a'lamu ayyuhum darabta. Wa ma a'lamu ayyuhum darabta. Kalau a'lamu
tetap dia ayu. Bahwa fil ilmi wal ikhbar wal inba wa ma asbaha alama wasabtu laka min qaulu ta'ala wa ma adraka ma hiya wa ma adraka, kata-kata adraka ma hiya, mahiyatan ya dulu ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, nah kali ini yaumuddin. Wa ma ataniya rafun farafataha bi yaumin kaqal ma adraka ayyu shay'in yaumuddin wa kadzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala lina'lama ayyul hizbaini, macamnya ayyu karena setelah alima. Lina'lama ayyul hizbaini aqsa rafa'tahu bi aqsa. Jadi kalau dengan alima dibaca dhamma. Tapi dhamma adraka ma yaumuddin belum. Itu dibaca yaumuddin. Ma asaniya rafa farafata bi yaumin. Wa ma adraka ayusai'in yaumuddin. Maka dari qaulullah ta'ala tabaraka ta'ala lina'lama ayyul hizbaini aqsa. Kelompok mana yang lebih dapat dihitung, rofa tahu bi aqsa. Wa taqulu lana idza kana al-fi'lu waqi'an ala ayyi ma adri ayyahum darabta. Tapi kalau misalnya fi'ilnya itu jatuh pada ayu, maka dibaca mansub. Contohnya ma adri ayyahum darabta. Nah, kalau adri daro yadri bukan alima ya'lamu dibaca fathah. Idza kana al-fi'lu waqi'an ala ayyi ma adri ayyahum darabta. Wa inama imtana'at min antuqiya ala ayyi. Al-fi'lu alladhi qabla min al-ilmi alladhi min al-ilmi wa asbaiti annaka tajidul fi'la ghairu waqi'in ala ayyi fil makna. Ala taro annaka idza qulta idzab fa'lam ayyuhuma qama annaka tas'al ghairuma. Kata-kata fa'lam jadi bisa dibaca ayyu bisa ayya. Tapi yang banyak itu bacanya ayyu. Apalagi kalau setelah kata-kata alima pasti dipastikan bisa dibaca ayyu. Kalau selain alima bisa ayya, bisa ayyu seperti yang di atas tadi itu. Fa'lam ayyuhuma qama annaka tas'al ghairahuma an kalimah fatajidu al-fi'la waqi'an 'ala alladhi a'lamaka kama annaka taqul sal ayyuhum qama. Tanya siapa di antara mereka yang berdiri. Wal makna sal annas ayyuhum qama. Yang dipersoalkan ya dari dulu yang namanya nahwu Arab itu i'rabnya apakah dibaca u atau a dan sebagainya. Karena memang epistemologi itu adalah lingkup filsafat yang membahas bagaimana keilmuan itu dapat diserap oleh seseorang. Jadi filsafat itu 3 lapangan studinya. Pertama yang disebut dengan ontologi. Ontologi itu apa? Ontologi itu lingkupnya apa? Medannya apa? Itu ontologi. Yang kedua aksiologi. Aksiologi itu manfaatnya ilmu itu apa? Manfaatnya. Nah, yang ketiga itu epistemologi, bagaimana seseorang bisa menerima keilmuan itu. Nah, di sini hubungannya dengan epistemologi, bahwa epistemologinya orang Arab terdahulu itu yang dipentingkan adalah
amil dan makmul, i'rabnya yang dipentingkan. Mengapa kok dibaca u? Karena ada amil marfu. Mengapa dibaca a? Karena ada amil nasab. Mengapa dibaca i? Karena ada amil jar. Jadi semuanya dikembalikan kepada amil. Kembalikan pada amil. Karena dikembalikan pada amil, maka yang dibahas yaitu a i u. Karena aksiologi itu manfaatnya. Manfaat ilmu itu untuk apa? Aksiologinya apa? Kalau yang tadi ontologi. Kalau ontologi itu lingkup bahasanya apa? Lingkupnya, ya. Medan studinya apa? Itu ontologi. Kalau manfaatnya ilmu itu dibahas dalam apa yang namanya aksiologi, actionnya. Kalau bagaimana manusia dapat menyerang keilmuan itu dibahas dalam epistemologi. Jadi 3 hal ini filsafat itu, dan itu penting. Filsafat itu adalah ibunya ilmu semuanya. Nah, keilmuan orang Arab karena dahulu filsafat yang membelenggu mereka itu adalah filsafat sababiyah. Sababiyah itu kausalitas, sebab musabab. Nah, apa sebabnya kalau dibaca dhamma? Ada sebabnya, ada karena ada amil rafa. Apa amil rafa itu? Seperti fi'il. Fi'il merafakkan fa'il. Nah, itu amilnya fi'il, makmulnya fa'il. Karena fa'il maka harus ditandai dengan dhamma. Nek gak ono harus muqaddam. Ja'a rajul, bisa rajulu bacanya. Ketika Ja'a Mustafa, Ja'a Mustafa ya tetap marfu. Cuman domanya kan tidak ada, maka disinilah maka dimuqaddarkan. Betulnya ada domanya, tapi tidak bisa terlafalkan. Maka i'rabnya ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathi li adami ittisalihi bid dhamairil mutaharrikah. Wa Mustafa fa'iluhu marfu'un gitu. Mustafa fa'il, karena fa'il harus mengambil i'rab marfu. Tandanya mana tandanya? Dhamma itu tanda. Salah satunya dhamma, itu penampakannya itu dhamma. Dan bukan satu-satunya, bisa juga alif. Penampakannya alif bisa kalau rajulani. Penampakannya banyak. Yang asli dhamma, kemudian penampakannya yang lain adalah alif dalam mutsanna atau wawu pada jamak mudzakkar salim. Itu dhamma kasra fathah itu penampakan, pelafalan. Dan itu yang menjadi ontologinya dan epistemologinya kebahasaan Arab zaman dahulu. Kemudian muncul pada abad keempat Ibnu Madhu Al-Qurtubi dalam bukunya Ar-Raddu 'alan Nuhah, menjawab tantangan-tantangan ahli nahwu. Kalau sementara ini rafa, mansub, majrur itu karena adanya amil, maka Ibnu Madhu Al-Qurtubi mengamili bahwa yang menjadi amil itu mutakallim, bukan fi'il, bukan huruf, tapi mutakallim, ya si pembicara. Karena dia kalau mutakallimnya bilang A mau apa ya, itu oleh orang-orang modern dikritisi bahwa Ibnu Madhu pun juga mengkambing hitamkan amil, cuman amilnya adalah mutakallim. Amilnya mutakallim itu sama aja, mengkambing hitamkan amil, cuman dalam hal ini amilnya adalah mutakallim. Jadi tidak mau mutakallim, tidak mau amil, tapi mencari
amil yang lain, dalam hal ini amilnya mutakallim. Sama saja. Yang bener ya wis ngono iku wong Arab. Tergantung datanya mau apa. Bukan karena apa-apa. Ala taro anaka idza qulta idzab fa'lam ayyuhuma qama anaka tas'al ghairahuma idzab fa'lam ayyuhuma da'ayahum an kalima fatajidul fi'la waqi'an 'ala alladhi a'lamaka kama anaka taqul sal ayyuhum qama wal makna sal an-nasa ayyuhum qama ayyuhum ndak ayah kata. Walau auqa talfi'la ala ayyi faqulta is'al ayyahum qoma. Kalau Anda menjatuhkan fi'il pada ayyu maka bacanya adalah sal ayyahum. Itu karena maf'ul b, karena yang ditanya. Ono fi'il muta'addi, maka ada maf'ulnya ayyahum. Jadi bisa dibaca ayyuhum ayyahum. Sal an-nasa ayyuhum. Kalau oqat talfi'la ala ayyi faqulta is'al ayyahum qoma. Lakunta ka'annaka tutmiru ayyan marratan ukhra. Li'anaka taqulu sal zaidan ayyuhum qoma. Itu karena menjatuhkan fi'il sa'ala kepada Zaid, maka Zaidnya mansub, maka istifhamnya tetap ayyuhum qoma. Fa idza awqa'tal fi'la ala Zaid faqad ja'at ayyu ba'dahu wa kadzalika ayyu idza awqa'ta ala fi'la kharajta min makna istifham wa dzalika in aradtahu jaizun taqulu li adribanna ayyahum yaqulu. Jadi bisa ayyuhum itu dijatuhi fi'il atau tidak? Boleh. Kalau dibaca ayyuhum itu ada sing ditakdirno. Sal zaidan ayyuhum kok. Jadi maf'ulnya sudah ada zaidan. Kemudian istifham ayyuhum karena sudah ada maf'ul b-nya. Tapi fa idza awqa'tal fi'la, tapi kalau kamu menjatuhkan fi'ilnya pada ayyu, pada Zaid, faqad ja'at ayyu ba'dahu wa kadzalika ayyu idza awqa'ta 'alal fi'li kharajta min ma'nal istifham wa dzalika in aradtahu. Tapi kalau Anda jatuhi fi'il ayyuhum itu tidak lagi jadi istifham karena dia menjadi maf'ul bi. Wa dzalika in aradtahu jaizun. Nah, ini jaizun. Apa jaizun itu? Boleh. Jadi boleh baca marfu, boleh baca mansub. Kalau mansub berarti kejatuhan fi'il karena menjadi maf'ul bih. Kalau dibaca ayyuhum menjadi istifham yang tidak dijatuhi fi'il. Boleh. Mengapa kok boleh begitu? Ya, makanya saya katakan dahulu harokat AII itu ada yang harus dan ada yang tidak. Kalau saya ucapkan hadarar rajuli, siapa yang teko? Ya tetap rajul lah, sekalipun Anda membaca dengan rajuli, semestinya rajulu. Itu maknanya sampai, cuman lafalnya yang tidak selamat. Itu dikatakan oleh Khalil Amayirah, namanya salamatul mabna. Ada salamatul makna, maknanya oke. Lafadznya oke benar secara i'rab. Ada lagi yang salamatul makna, maknanya benar tapi ghairu salamatil mabna. Mabnanya yang salah, tidak sesuai dengan orang Arab, tapi maknanya oke. Ayo, hadarar rajuli. Coba sing hadir. Itu tetap rajul sekalipun Anda salah. Ya Rasulillah. Sampai manggil siapa ya? Yang manggil Rasul sekalipun salah, ya Rasulullah, mestinya ya Rasulullah. Siapa yang saya panggil? Kalau saya baca ya Rasulullah atau ya Rasulullah, tetap aja Rasulullah. Tapi tidak benar dari
bentuknya, salamatul mabnanya tidak benar. Karena yang benar itu ya Rasulullah, itu yang benar. Tapi maknanya tidak berubah. Ayo baca sama, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bodoh aja. Tapi memang ada yang penting. I'rab tidak bisa tidak, harus ada i'rabnya. Seperti dalam Quran, innama yakhsyallaha. Nah, bacanya. Jangan sampai Allahu, innama yakhsyallahu. Nanti yang takut Allah, yang ditakuti para ulama. Wali. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ulama'u yang fa'il, bener. Itu namanya salamatul mabna. Kalau sampai baca innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, itu salamatul makna, salamatul mabna. Tetapi kalau sampai baca innama yakhshallahu, itu ghairu salamatil mabna dan ghairu salamatul mabna dan ghairu salamatil makna. Maknanya sudah salah, itu bahaya. Punya itu karena menunjukkan pelakunya. Dalam hal ini penting. Yang dipentingkan adalah i'rabnya. Dalam tarkib yang lain tidak penting. Jadi kita netral saja. Ya. Bahwa i'rab itu ada yang penting, ada yang tidak. Sampai ngomong ila aina Muhammad dhahaba ilal baita. Ya bayi ke rumah, padha ayat ini. Ilal, sekalipun bacanya sampai ilal baita, mestinya ilal baiti. Nah, kalau ilal baiti berarti salamatul makna dan salamatul mabna. Kalau ilal baita salamatul makna, bener aja. Ndak ada maknanya pergi ke rumah, bener. Tapi ghairu salamatil mabna. Tapi kalau dalam percakapan itu diwakofno, wakaf ya sudah. Maka karena diwakof, karena diwakofkan, yang penting apanya? Ayo, tanghimnya, tanghim. Nah, maka bisa penting, bisa tidak, karena bisa diwakofkan. Tapi yang tidak bisa ditipu di situ diikuti oleh tanghim. Tanghim fa'il, tanghim maf'ul ada. Dalam percakapan itu tanghim ini menentukan. Menentukan. Ya kalau tulisan enggak, ya apa tulisan sama tanghimnya. Jadi tanghim itu makanya termasuk fonem, membedakan makna. Beda tanghim aja beda makna. Nah, dalam hal ini boleh dibaca ayyuhum ayyahum, maknanya enggak berubah. Yang kita kan salamatul mabna tadi siapa? Yang bikin salamatul mabna, salamatul makna tadi dari siapa? Dr. Khalil Amayiro. Khalil Amayiro, almarhum baru 2 tahunan itu. Tahun ke 2 tahun. Bukunya ada. Antara oleh Dr. Khalil Amayiro, orang Jordan. Dr. Khalil Amayiro. Amayiro. Ada kitabnya? Ada kitabnya? Ada. Tapi pelajaran cinta ya apa? Itu ureannya yang itu tadi ya, bisa benar, bisa salah, bisa Salamatul makna atau salamatul mabna? Salamatul makna, salamatul mabna. Iya buku dia. karena ada pintu kan. Ada. Ada. Jadi nanti kalau kita ditegur karena persoalan akhir kata itu,
pakai senjata ini gitu. Sebenarnya sih kan digarepi ya itu aku. Salamatul Mabena. Tapi kalau pengajian bisa kalau pengajian dipakai lagi. Ini Ustadznya dipakai. ini Salamatul Mabena. Ya, belajar. Ini Salamatul Yang Mabena. penting sing digarepi hati ya itu. Harus keduanya Mabena dan makna. Yang bener ya Salamatul Makna kalau Dua-duanya ya. Iya, boleh salah satu. Yang benar maknanya ya. Nah, bener bentuknya. Kalau yang itu yang kalau memasang kan itu makna Oh, benar. makna wa makna. Nah, Tidak hanya i'rab ai itu salah satu unsur indikator, salah satu. Nah, jadi kalau orang Arab hanya indikatornya ai udah. Kalau kita membahasan ya isim menentukan jadi korina. Korinanya banyak. Namanya tadawur korofin. Tadawur korofin. Tadawur itu numpuk-numpuk banyak, tidak satu saja. Berarti kumpulan dari indikator-indikator. Kumpulan indikator-indikatornya tidak hanya satu aja. Yang apa browsing naik, judulnya ini buku browsing. Ada browsing. Antara motif Al-Lughawiyah kalau tidak salah itu antara motif Al-Lughawiyah Khalil Amayi tak muncul ya browsing itu barang ada. Dr. Khalil Amayi bukunya abu-abu. Bukunya abu-abu. Ada buku tak karuan, tak pindah dari situ ke sini itu. Kalau dari sini dulu saya sudah saya bab saya lihat ini campur karuan. Angel kalau ini. Perlu ditata kembali. Kemarin hari Rabu minggu yang lalu ada 24 orang anak-anak pasca sarjana S2 semua selesai sudah mau ke S3 itu ke sini. Muncul alim. katanya Kalau buat judulnya salah, pokoknya ada kata-kata kata rokit. Siapa? Oh, ketemu. Khalil Amayiro. Khalil Atiyah. Khalil Atiyah. Bukan.
Li'anna darba la yaqau ala isim thumma ya'ti ba'da dzalika istifham wa dzalika li'anna darba la yaqau ala itsnain wa anta taqul fil mas'alah sal Abdullah an kadza sal Abdullah bisa kana qulta salhu an kadza wa la yajuzu darabta Abdullah kadzalik kadza illa anturida sifat ad-darbi fa amal asma fala faqulullah thumma lananzi'an min kulli si'atin ayyuhum asaddu bacanya ayyuhum ndak ayyahum min kulli si'atin ayyuhum asaddu ala rahmanu itiya itu sombong adil min nasbi ayyan au qala nas'u wa laysa bistifham kana qala thumma la nastakhrijannal atiya min darbin ayyan au qala nas'u wa laysa bistifham kana qala yaquluna ila rabbihim alwasilata sami guys, kita kembali ke Mutammimah al-Jurumiyah. Sampai mana tadi? Sampai mana? Al-Rahman itu ya? Iya, sudah sampai situ. Nomor 10. Buka Mutammimah. Kak ketemu si Lim ya? Kalau kita agak aneh, waktu itu juga pusing juga. Baru meninggal kok orang Yordan. Apa Pak? Mutammimahnya? Mutammimah kemarin halaman 52 kan? Iya. Maka aku masuk Iya. Masuk. Awam ya. Halaman biru ya? 5 lanjutan bab mubtada khabar terus sampai pada ini halaman 52 ya? Berarti mau diikut waqad apa dia? yataqaddamu ala mubtada lawazan dari zaidun juga nahnu aina zaidun Babul awamil alati tadkhulu al mubtada wal khabar ini ya? ya Halaman 52. 53. Ya. Babul awamil. Nah, mesti kitab Mutammimah ini epistemologi yang dipakai adalah amil dan makmul. Makanya pembagiannya itu bab marfu semua, kalau mansub semua, kalau majrur semua. Itu menandakan kalau epistemologinya itu adalah amil, awamil yang diperlukan begitu. Sampai pada babnya babul awamil alati tadkhulu ala mubtada wal khabar. Seperti misalnya kana ya. Di situ ada laisa. Mengapa laisa dimasukkan di situ? Karena amilnya sama dengan kana. Padahal fungsinya laisa itu menafikan. Fungsinya menafikan, tetapi masuk pada bab kana karena dilihat dari amilnya.
maka ada isim laisa, ada khobar laisa. Dilihat daripada amilnya, tidak dilihat daripada fungsinya, maka masuk bab kana. Mestinya laisa itu masuk pada bab nafi, manfi, nafi. Ya. Karena fungsinya laisa itu untuk menafikan. Terus gak apa-apa. Kita hargai ya orang Arab terdahulu. Babul awamil allati tadkhulu alal mubtada wal khobar. Ambil apa yang bisa merubah mubtada dengan khobar. Wa tusamma an-nawasih. Apa an-nawasih? Jamak nasih. Nasih kata memansuhkan, menghapus. Menghapus apa? Menghapus mubtada khobar. Mubtadanya dihapus menjadi isim kana, dan khobar mubtada dirubah menjadi khobar kana. Makanya dinamakan kana itu termasuk amil nas, amil an-nawasih, nasih mansub, memansubkan. Ada lagi yang memberikan istilah yang lain, yaitu fi'il naqis. Nakis, apa nakis? Ada nakis, ada tam. Kurang kalau tidak ada mansubnya. Kalau fi'il khadara walad bersisok kan ya. Tapi kalau kana waladu hadiron, mesti harus ada ininya. Makanya dinamakan fi'il nakis. Kalau tidak ada khobarnya, hanya fi'il dengan marfu saja, tidak sempurna, maka dia dinamakan fi'il naqis, kurang. Kurang apa? Kurang khobarnya. Jadi bisa fi'il nasih mansub, bisa juga fi'il naqis. Dan kana itu bisa naqis, bisa tam. Tam itu seperti fi'il biasa, sempurna, fi'il dengan fa'ilnya saja. Kanal amru, kanal ono masalah. Kanal amru cukup fi'il fa'il. Nah, kana Muhammadun khadiron, tidak cukup kalau kana Muhammad saja, harus ada khadiron khabarnya. Nah, kalau kana Muhammadun khadiron, kana ini namakan kana naqis atau nasih. Kalau kanal amru saja, itu dinamakan kana tam, seperti fi'il biasa. Nah, disinilah Dr. Saufi Dhaif yang mengomentari kitab Ar-Raddu 'ala Nuha Ibnu Madu' Al-Qurtubi, kemudian membuat qawaid yang baru, namanya kitabnya Tajdidun Nahwi. Tajdidun Nahwi. Maka yang mansub setelah kana wa akhwatuha itu bukan khobarnya kana. Nah, dia cenderung kepada aliran Kufah. Kufah itu menganggap kana semuanya itu bisa tam semuanya, bukan naqis. Maka yang mansub setelah kana dan sebagainya itu adalah hal. Jadi kana Muhammadun khadiron. Ini Kufah seperti itu. Muhammadun fa'il, bukan mubtada khobar. Fa'il marfu, amilnya kana. Khadiron hal. Dan itu dijadikan qawaid yang baku oleh Dr. Saufi Dhaif dalam bukunya namanya Tajdidun Nahwi. Pembaruan. Lu terus apa? Kan beda dengan Basra. Kalau Basra kana Muhammadun hadiran, Muhammadun isim kana, hadiran khobar kana. Kok beda? Yes, apa? Yang penting kan Muhammad kana Muhammadun hadiran. Bakon hal khobar kana, yang penting kana Muhammadun hadiran. Titik. Tak usah resah perbedaan qawaid, tak usah. Kana Muhammadun Kalau Kufah Muhammad isimnya kana, asalnya mubtada, dinasih mansubkan menjadi mubtada, berubah menjadi isimnya kana. Hadiran. Kemudian Kufah
didukung oleh Syafi'i Muhammadun isimnya kana fi'il Muhammadun fa'il hadirun hal. Nah beda loh ya, pokoknya beda. Sing penting ini ngomong ini kana Muhammadun hadirun, bukan berubah kana Muhammadan hadirun, kana Muhammadun hadirin, kana Muhammadun hadirun. Tidak berubah ini. Cuma yang beda itu deskripsinya. Jadi jangan khawatir kalau beda kowa itu beda makna, beda tidak. Kalau yang penting kan ininya, kalau kana Muhammadun hadirun, sudah tidak berubah ini. Cuman ngomongnya nek Basra itu ini isimnya kana, hadirun khobarnya kana. Kalau Kufa yang didukung oleh Syafi'i Muhammadun itu fa'ilnya kana, hadirun hal, tak mulus. Beda deskripsi, sing beda itu intelektual pengamatnya, intelektual ilmuwannya. Nah, yang diucapkan oleh orang Arab ini yang penting, tidak merubah kana Muhammadin, kana Muhammadan, tapi tetap kana Muhammadun hadirun, tidak kana Muhammadun hadirun tidak. Ini yang penting. Yang diucapkan oleh orang Arab ini yang penting. Kalau deskripsi nggak penting. Ya bukan tidak penting begitu, kalau ilmuwan penting karena istilah mubtada khobarnya di Raja Salman ngomong bahasa Arab, anak MBS itu lancar itu, tak paham lagi nggak paham, tak paham lagi nggak paham. Muhammadun tadi apa man Salman nggak tahu dia, ini paling si pinteran aku nih Muhammad Salman. Masalah kawaid itu ya, ayo. Beneran apa ya? Itu artinya nggak berubah kan? Enggak. Karena Muhammadun hadirun. Merubah itu cuman merubah makna fungsionalnya aja. Tapi makna mujami siapa sing hadir? Ya tetap Muhammad aja Mas Om ya. Fungsional ya. Yang berupaya fungsionalnya mesti aja dari fa'il kemudian menjadi isim, kana itu kan makna fungsional itu. Nah Muhammad ya mau tetap Muhammad itu makna mujam, makna mufradat. Hadirun ya hadir, cuma makna fungsionalnya hadirun hal, hadirun khobar kana, itu makna fungsionalnya aja. Iya. Nah, makna mujamnya oke, enggak masalah. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesia padha ae. Sudah ya? Nah, tusamman nawasih, dinamakan nawasih karena memansuhkan. Mansuh apa? Mubtada dan khobar. Ini Basra ini mazhabnya Mutamimah. Iya salah satu anwa, ada 3 macam. Al awal ma yurfa'ul mubtada, ma yarfa'ul mubtada, wa yansibul khabar. Yang pertama adalah memarfu'kan mubtada dan memansubkan khabar. Apa ae? Kana wa akhwatuha. Apa terjemahannya kana wa akhwatuha itu bener apa? Dengan saudara, nanti bapaknya sopo, emaknya sopo, kelompok kana, apa kelompok kana, atau al huruf al musabbah bilaisa. Nah ini bener dimasukkan isim huruf ya, yang diserupakan dengan laisa. Seperti af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah itu kada, ausaka, asa dan sebagainya itu. Af'alul muqarabah itu kada, kadal kufru ayakuna kufron, kada. Itu juga kelompoknya kana, tetapi mempunyai apa ya, aturan-aturan sendiri. Kada ausaka, kemudian kada tersono asa, af'al roja asa. Ya sudah.
Wa tsani ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Yang kedua adalah yang termasuk nawasib itu kebalikannya kana. Kalau kana yang marfu itu mubtadanya, yang mansub itu khobarnya. Tapi kalau inna yang mansub itu mubtadanya, yang marfu itu khobarnya. Kalau kana dimasukkan sebagai fi'il kana wa akhwatuha. Tapi kalau inna adalah huruf semuanya. Ada inna, anna, la, alla, laita itu huruf. Tapi kalau kana itu masuk fi'il. Lalu fi'il itu maknanya apa? Nah, di sini maka Dr. Kamal Ibrahim Badri dalam bukunya Az-Zaman fi Nahwil Arabi itu memasukkan kana bukan fi'il karena maknanya tidak ada makna mengerjakan atau sesuatu enggak. Tapi masuk taukid al-waktu. Ya. Kana itu us ono wis fi'il madhi. Asbaha berada di waktu pagi, amsal berada itu taukidiyat. Ada lagi yang mengatakan kalau kana itu bukan fi'il tetapi al-huruf. Karena maknanya tidak ada mana fi'il di situ. Mana kejadian atau melakukan tidak ada. Dimasukkan al-huruf tapi al-mutasarrifah, huruf yang bisa ditasrifkan. Karena bisa kana, kanu, kanat, kunta, kunti, ya. Masuk huruf tapi mutasarrifah. Ada yang memasukkan atau kidiyat bahwa kana itu mempunyai makna waktu saja. Kana itu sudah berada di waktu asbaha, berada di waktu pagi. Kalau inna masuk semuanya huruf semuanya inna. Jadi masih kontroversial kana itu. Tapi yang kebanyakan orang-orang terdahulu kana itu masuk fi'il karena apa? Karena bisa ditasrifkan seperti khador kana, kanu, kanat, kunta, kunti, kuntur dan sebagainya. Nah, karena itu dia dimasukkan kepada fi'il karena bisa ditasrifkan. Nek maknanya tidak kena dari segi makna, tidak kena. Tapi kalau dilihat di kamus itu ada karena ada dulu, ada di waktu dulu kalau fi'il madhi kalau kana. Dan kalau akhwatuhnya juga berarti artinya dulu semua. Tapi di waktu-waktu tertentu, kalau asbaha di waktu pagi, adha dulu. Iya, ya karena fi'il madhi kan. Adha berada di waktu duha. Amsa berada di waktu sore. Kalau soro, loro kabeh. Soro menjadi. Ya, tapi sudah terjadi semuanya. Sudah terjadi soro. Kalau sedang ya yasiru. soro pengennya loro. Bukan kalau fungsinya sebagai akhwat enggak berarti semuanya beramal seperti kan. Ya kalau madhib maknanya waktunya madhib. Kalau mudhari yakunu. Muhammad saya pun ustazan, Muhammad akan berada saya pun. Jadi bukan kanannya saja, bisa yakunu, bisa kun. Kayak kun bisa. Bahasa Arab terjemahannya yang pas kana itu konon, kana, konon. Keberadaan dia di waktu dahulu, konon kana. Kalau akan ya saya gunung, ya gunung bisa, sayus behu, taukidiyat. Makanya masuk pada istilah yang baru oleh Dr. Kamal Ibrahim Badri dalam bukunya Az-Zaman fi Nahwil Arabi. Itu ono, buku ini di internet ada, tapi gak karu-karuan namanya.
ngopinya nggak perlu. Dan saya itu dapat buku ini di Jeddah ketika saya mau pulang ke Indonesia tahun 89. Kemudian tahun 88-nya pengarangnya saya jadi muridnya di Jakarta. Jadi dulu pernah didatangkan ke Jakarta di Libya, Dr. Kamal Ibrahim Badri, orang Sudan. Ya, dan muridnya Tamam Hasan. Yang bimbing skripsinya karena zaman bin Abdul Arabi itu Tamam Hasan. Jadi ada kana wa akhwatuha. Wasani mayan sibul mutada wa yarful khabar inna wa akhwatuha wala la rajula bil baiti la nafiyal jinsi namanya. Wasalit mayan sibul mutada wal khabar jami'an. Memansubkan mutada iya dan khabar iya, yaitu dhanna wa akhwatuha. Jadi ada 3. Ada 1 memafukkan mubtada menjadi isim, kemudian inna sebaliknya kana, kemudian yang ketiga dhanna memansubkan mubtada dan memansubkan khabar. Iya. Dhanantu Muhammadan khadiron. Dhanantu Muhammadan khadiron. Muhammadannya enggak. Muhammadannya mubtada asalnya Muhammadun hadirun, tapi karena saya masuk dhanantu maka mubtada yang pertama menjadi isimnya dhanna dan hadironnya khobarnya. Pokoknya nahwu disibukkan dengan istilah-istilah amil makmul, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengapa kok diharapati dhamma, kok fathah, kasroh dan sebagainya. Itu aja. Faslu kana wa akhwatiha, pasal yang menjelaskan tentang kelompok kana. Wa amma kana wa akhwatuha fa inna tarfa'ul mubtada tasbihan bil fa'il wa yusamma ismaha wa tansibul khabar tasbihan bil maf'ul wa yusamma khabar. Jadi isim kana itu diserupakan dengan fa'ilnya. Karena sudah kalau ada kana, tidak ada fa'il, tidak ada maf'ul. Tapi diserupakan. Kana Muhammadun hadiron, Muhammad itu diserupakan dengan fa'il. Tapi namanya adalah isim kana. Hadiron khobarnya kana diserupakan dengan maf'ul, diserupakan dengan doroba Muhammadun Zaidan. Oleh karena itu maka Kufah dekat sekali kalau pendekatannya ada diserupakan dengan fa'il. Maka kalau kana Muhammadun, kana fi'il, Muhammadun fa'il. Ada fi'il fa'il seperti namanya fi'il tam, kana tam. Lalu khobarnya bukan khobar tapi hal. Kalau ini kan khobarnya diserupakan dengan maf'ul fi. Ada fi'il, fa'il, maf'ul. Wa hadhil af'al ala thalathati aqsam. Kana wa akhwatuha itu 3 macam. Akadwa ma ya'malu hadzal amala min ghairi sabtin wa wa kana amsa asbaha adqa wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Yang pertama beramal. Mengapa istilahnya kok ya'malu hadzal amal? Ya karena amil makmul. Min ghairi sabtin tanpa syarat, yaitu kana amsa asbaha adqa dhalla. Jadi kana itu, amsa itu bisa mempunyai makna menjadi kun fayakun, bisa juga mempunyai makna khusus berada di waktu dahulu konon. Amsa itu artinya menjadi, bisa juga amsa mempunyai arti khusus berada di waktu sore.
Asbaha menjadi, makna menjadi dan mempunyai makna khusus berada di waktu pagi. Adha menjadi juga mempunyai makna khusus berada di waktu duha. Wala mempunyai makna berada di waktu siang ketika matahari itu lengser. Wala, makanya ada zilun. Zilun itu apa? Bayangan. Ketika matahari berada di matahari waktu lengser, siang lah. Atau wala mempunyai arti terus menerus. Bata berada di waktu malam atau bermakna menjadi. Soro mempunyai makna satu aja, menjadi. Laisa, makanya laisa di sini kan fungsinya menafikan, tapi masuk pada kana. Nahu wa kana Allahu ghafurur rahima. Fa asbahtum bi nikmatin ikhwana, maka kamu menjadi saudara dengan menikmati sesuatu. Fa asbahtum, kamu menjadi atau kamu berada di waktu pagi itu boleh. Laisu sawaan, dhalla wajhu muswaddan, terus menerus wajahnya buram jadi hitam. Wathani mayak malu hadal amal bisartin. Yang kelompok yang kedua itu mempunyai makna amal juga, tapi dengan syarat, yaitu disarati didahului oleh nafyun fi'il nafi atau nahyun. Audu'a huwa arba'a, zala, fati'a, barika, infaka. Nggak beramal, enggak. Beramal kalau dia ada nafinya, masalah. Apa artinya masalah? Terus menerus. Sudah? Nah, mengapa? Mengapa? Zala itu apa artinya? Zala, zawal, hilang. Zala. Kalau mazala tidak hilang, berarti terus mana? Terus itu loh. Apa rahasianya? Mengapa harus didahului dengan manafi atau lam yazal? Apa artinya lam yazal? Tidak hilang. Artinya apa kalau tidak hilang? Ya terus menerus. Fatiha apa? Fatiha itu. Fatiha itu ya hilang. Mafatiha ya terus menerus. Barika apa? Barika itu kalau bahasa Indonesia itu beranjak, meninggalkan. Mabarika tidak meninggalkan, artinya apa? Ya terus menerus. Infakta juga begitu. Maknanya apa? Mamfakta, terus menerus. Jadi mazala, mafati'a, wa mabarika, wa mamfakta artinya terus menerus. Mengapa kok terus menerus? Karena kalau tidak ada ma itu artinya hilang. Ya, tidak hilang itu ya terus menerus gitu. Makanya harus diberi nafi. Wala yazaluna mukhtalifin. Apa wala yazaluna mukhtalifin? Mereka terus menerus bertikai. Lan tabroka alaihi akifin, terus menerus kamu akifin, tidak meninggalkan dia, akif, diam padanya. Etika. Terus menerus. Qaulus syair. Apa itu? Soha samir wala tazal zakiron al mauta panisyanu dhalalun mubin. Dia berteriak, samir, ayo tinggikan dengan baju. Samara yusamir itu menyingkingkan sarung atau menyingkingkan lengan baju. Samara yusamir, samir. Ayo sing-singkan lengan baju. Wala tazal dzakiran al-mauta. La tazal berarti nahi, tapi berarti terus meneruslah kamu berzikir. Ingat
kematian. Sebab fanisyanuhu, melupakan kematian, itu adalah kesesatan yang nyata. Nah, di sini latazal, lanya lanahi, artinya jangan hilang. Apa artinya jangan hilang itu? Terus meneruslah. Jangan hilang, latazal. Berarti kalau udah hilang ya terus menerus. Ini taknya kok dilepas ini? Ya karena wazan Pak, mau so kasamir Pak. Jadi namanya darurat sihir kan? Bukan darurat sihir, karena memang harus wazannya, lagunya sampai di situ harus diputus. So kasamir wala tajal dakiron al mau talbadis yanu dolalum mubin. Itu harus menganut fa'il, mafa'ilu, fa'il. Saya ada apal, itu akar namanya. Yang apal cuma satu dok, yaitu apa? Mustafilun karena apa namanya sama. Mustafilun karena semuanya. Coba ada yang mustafilun mafa'ilu itu tuh akraba gitu. Itu lagu yang menciptakan adalah Khalil bin Ahmad. Indonesia kan menciptakan bahan-bahan. Tidak ada ini Bro. Indonesia tidak punya bakar, ada syair-syair lampau, qasidah, puisi-puisi lampau. Akhirnya yang puisi bebas semuanya. Pantun yang ada. Pantun itu dari Indonesia asli. Iya, pantun. Wasalis. Ya, yang ketiga maya malhadal amal bisarti anta taqaddama ma al masdariyah adzarfiyah, yaitu dama. Kalau dama itu sudah terus menerus artinya. Tapi ya dawam, alat dawam, tapi harus diberi ma. Cuman banyak, bukan manafi tapi madzarfiyah. Madorot. Madumta, selama kamu hidup. Madumta, tanya itu isimnya madama, khayyan khobar madama. Nek kufa atau sauqid dhaif, dumta ta fa'il khayyan hal ta. Kan beda toh? Beda banyak, deskripsinya yang beda, tetapi pelafalannya tetap sama. Bahkan ngomong hal, bahkan ngomong khobar, yang penting khayyan, tidak merubah madum ta khayyin atau khayyun, tidak merubah itu. Wasumiyat dzarfiyah liniyabat ya anidharf bahwa al-muddah, dinamakan dzarfiyah karena ma-nya itu mewakili dzaraf, karena artinya ma itu muddah. Apa muddah itu? Durasi, selama. Madum tak selama. Toro. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'al kana wa akhwatuha, itu di tengah-tengahnya disisipi. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'al an yatawassato bainahuma wa baina ismiha. Boleh, yajuzu ya boleh. Di fi'il kana ini ditengahi ya tawassat, ditengahi bainaha wa baina ismiha. Contohnya wa ana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mana isimnya kana? Di belakang malah nasrul mu'minin. Haqqan baru khobarnya. Khobarnya di depan, alaina ada di tengah-tengah ya. Boleh. Nah, wong Arab mengucapkan wa kana haqqan 'ala nasrul mu'minin kata lapo yang benar. Wa kana haqqun 'ala nasrul mu'minin, nah orang Arab mengatakan begitu mau apa ya? Ya sudah, yang penting inilah pelafalannya ini. Ini sesuai dengan data. Dalam hal ini data dari orang Arab.
Padahal ini Al-Quran. Ya Al-Quran itu menggambarkan apa yang ada dalam lisan orang Arab. Karena kakon alaina nasrul mu'minin, isimnya malah dulu di belakang. Seperti kalau syair sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawaan alimun wajahun. Sali ini berkata kepada orang perempuan, makanya bukan sal tapi sali. Ya, bertanyalah kamu. In jahiltan nas anna in jahiltu annasa anna wa anhum. Kalau kamu tidak tahu orang-orang itu dari kita atau dari mereka, dan mereka tidak sama, falaisa sawaan, apakah mereka itu halimun wajahulun, apakah mereka itu orang pinter atau orang jahil? Jahul. Jahul itu jahil, sakur, sakir, sakur, banyak budunya. Nah, di sini boleh alimunnya di belakang. Wa yajuzu ayataqaddam akhbaroha alaihinna illa laisa wadama. Faqaulika aliman kana zaidun. Bisa-bisa khabarnya di depan. Faqaulika aliman kana zaidun. Asalnya kana zaidun aliman. Boleh khabar di depan, boleh aliman kana zaidun. Kalau orang Arab tidak merasa ini rusak, jelek, tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka ya sudah boleh. Karena yang dipentingkan itu bukan istilahnya khobar, kana, isimnya, tapi hati nuraninya, yang namanya hadas, al hadasu atau intuisi. Intuisinya yang penting. Intuisi itu Misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya, pergi Ali kemarin, bener nggak menurut intuisi sampean ya? Terus kau katakan subjek predikat enggak? Pergi Ali kemarin atau pergi Ali kemarin. Ali pergi kemarin, membingungkan. Ya enggak ya. Kakak ono ya menurut perasaan sampean. Ayo. Ali pergi ke Surabaya kemarin. Bener enggak ini? Ya. Pergi Ali ke Surabaya kemarin. Betul enggak? Ayo. Menurut perasaan sampean. Pergi Ali kemarin ke Surabaya. Ali pergi ya. Jadi berarti yang penting yang bener Ali pergi. Nek pergi Ali menurut sampean salah. Ya itu kawaid. Sampai merasa bener nek Ali pergi dan sampai merasa salah kalau pergi Ali ke Surabaya. Ya itu kawaid. Kawaid yang sebenarnya yaitu yang dimiliki oleh Raja Salman dan anak-anaknya itu. Tapi istilah nggak tahu Raja Salman. Padahal sampai kita bahasa Indonesia di subjek itu nggak paham. Nek ujian bahasa Indonesia ya oleh 5 oleh 4, nggak mesti oleh 10. Padahal kita itu bahasa kita sendiri. Itulah bahasa. Makanya pembelajaran qawaid yang tidak sadar itu ada. Yaitu apa? Audio limur. Ayo, dhaba Muhammad ilal masjid. Sub. Dhaba Muhammad ilal sub. Malam. Dhaba Muhammad ilal masjid. Tidak perlu istilahnya ini majrur khabar tidak. Yang penting tarkibnya ini dia bisa menguasai secara intuitif, membangun perasaan itu. Namanya audio limur. Makanya cocok bagi anak-anak di bawah umur 11 tahun. Karena istilah mubtada, khobar, subjek, predikat dan seterusnya itu kan abstrak. Itu tidak pernah kita ucapkan mubtada, khobar, tidak pernah. Awal tuh hadirun, itu yang kita ucapkan. Nah, kalau orang sudah benar mengucapkan awal tuh hadirun, ya sudah dia mengatakan awal ada hadirun, sudah benar itu secara qawaid. Berarti sudah menguasai kalau dia sudah mengucapkan awal tuh hadirun. Adapun mubtada, khobar itu kan hanya istilahnya pengamat, istilahnya pengkaji gitu aja.
Walitasori fi hadhil afal minal mudhari' wal amr wal masdar wa ismul fa'il malil madhi minal amal. Nahwu hatta yakunu mu'minin kul kunu hijaratan. Karena wa akhwatuha itu beramal, bukan madinya saja, mudhari'nya beramal, fi'il amarnya beramal, dan masdarnya beramal. Masdarnya bisa. Karena masdar itu isim tapi maknanya fi'il. Contohnya, kalau fi'il mudhari' hatta yakunu mu'minin, bisa fi'il amar, kul kunu hijaratan, bisa isim fa'ilnya, bisa masdar. Wa tusta'malu hadil afal tama au mustaghniya 'anil khabar. Nah, ini seperti yang Kufah tadi itu saya katakan. Fi'il-fi'il ini bisa dipergunakan sebagai fi'il yang sempurna, bukan nakis. Berarti fi'il fa'il. Mustaghniya 'anil khabar, enggak butuh. Mustaghni itu apa? Ya staghni itu sudah kaya, enggak butuh. Berarti enggak butuh khabar. Kalau butuh, ghairu mustaghniya atau la yastaghni. Nahu wa in kana du usratin, sekalipun dia berada dalam kesulitan itu usratin, au wa in khasula, sekalipun terdapat. Wa subhanallahi hina tumsuna hina tusbihun, hina tumsuna amsa yumsi. Wawunya khobar, bukan khobar lagi sudah, fa'ilnya, karena tam bisa tidak butuh khobar. Berarti kalau tam berarti seperti fi'il biasa. Aifina tadkhuluna, berarti fina tadkhuluna fi soba, ketika Anda memasuki waktu pagi. Fina tadkhuluna fil masa. Zala wa fatiha wa laisa fa inna mulazima lin naqsi. Kalau zala dan fatiha laisa selalu berada pada fi'il yang nakis, tidak bisa dijadikan fi'il tam, fi'il fa'il nggak bisa. Harus mubtada khobar, mubtadanya berubah menjadi isim, khobarnya menjadi khobarnya mazal. Mulazimah lin naqsi. Wa tuqtar sukara bi jawazi ziyadati bi syartin ayakuna bil lafzil madhi wa antakuna fi khasbil kalam nahu makana aksana zaidan. Bisa juga ditambah asal lafalnya lafal madhi, yaitu fi khasbil kalam, di tengah-tengah al-kalam. Seperti makana aksana zaidan, makana aksanu zaidan. Watuktas suaidan bijawazi hadfiha, dan bisa juga dihilangkan karenanya ma'a ismiha wa ibqa'i khabariha, tinggal khabarnya saja. Kapan? Setelah kata-kata lau wa in asataini iltamis walau khotaman, iltamis carilah, sekalipun khotam, ali-ali. Apa ali-ali di bahasa Indonesia nya, Pak? Cincin. Sekalipun cincin. Walau khotaman. Mengapa kok khotaman? Itu dibuang karena walau kana khotam. Carilah sekalipun cincin dari besi, tidak dari emas. Atau dibuang kalau ada in syarat. Wa qalu an-nasu majziyuna bi a'malihim, orang-orang itu akan dibalas perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Mengapa kok khairan? In kana khairan fa khairun wa in kana syarrun fa syarrun. Kanannya di mana? Boleh dihilang.
Wa tukhtassu aidan bi jawazi khatfi nun mudhara'a al majzum wa idlam yalqa sakinun wala dhamirun nasib. Dan nun pada fi'il mudhari' itu bisa dihilangkan juga. Pada fi'il mudhari' yang majzum sukun in lam yalqa sakinun wala dhamirun nasib. Contohnya walam aku, kan asalnya aku nu, dan itu boleh dibuang nunnya. Walam aku, walam yaku, bisa ada yaku karena yakunu, nunnya dibuang, tinggal walam yaku. Walam aku bagian, ya, walam aku bagian. Itu tidak ada bagiyatan, kan bagian itu kan wedok. Tapi kalau wedok mesti bagi, maka tidak perlu tak lagi bagiyatan. Seperti haid, tidak usah haibah, tidak butuh. Hamilah, hamil gitu. Sebab yang hamil itu hanya perempuan. Nek hamil, ya mesti perempuan sekalipun tidak pakai tak. Haid juga begitu. Walataku fi dhayyikin, walataku itu walatakun. Wa intaku boleh wa intakuna, wa intaku hasanatan. Wallahu a'lam bishawab.